warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul saat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat rilih salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di sini ada yang sudah menikah? Sudah. Oke. Menikah. Ada yang tahu apa itu menikah? Baik, menikah adalah menyatunya antara insan laki-laki dan insan perempuan di dalam satu ikatan suci dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu menyatukan antara dua insan menjadi pasangan. Seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu di bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Contohnya, ada siang, ada tinggi, ada Rendah. ada besar, ada Kecil. begitu pula dengan manusia, ada laki-laki dan ada Perempuan. hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu di antara jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia memberikan rasa kasih serta rasa kasih sayang. Dan demikian pada itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sehingga dari ayat tersebut kita sudah jelas bahwa segala sesuatu di bumi ini diciptakan secara berpasangan. Oleh karena itu, para hadirin yang sedang jomblo-jomblo ini tidak usah khawatir, karena sudah pasti ada jodohnya. Karena jodoh itu pasti bertemu. Betul apa betul? Betul. Oke, Bu, lanjut. Jadi, apa yang menjadi inti dalam sebuah pernikahan? Yang menjadi inti atau sasaran utama dalam pernikahan adalah membentengi diri kita, menundukkan pandangan kita dari segala sesuatu yang dapat menurunkan martabat kita pada masyarakat. Jadi menikah itu membentengi diri kita. Kenapa? Karena dengan menikah kita dapat terhindar dari fitnah. Jadi ketika sudah menikah harus membentengi dirinya. Seharusnya tidak boleh terbuai oleh orang-orang luar sana, terbuai oleh hal buruk di luar sana, sehingga kita tidak boleh lirik sana, lirik sini. Loh, tapi masih ada perselingkuhan. Jadi begini, ketika seseorang itu menikah, maka yang diharapkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya damai, mawaddah artinya mencintai secara fisik. Maka apabila sebuah pernikahan hanya didasarkan pada mawaddah, pernikahan itu akan sulit untuk bertahan. Kenapa? Seperti yang kita tahu, fisik semakin lama semakin luntur, kulit semakin lama semakin keriput. Jadi kalau ada yang lebih cantik dia bakal terpikat, ada yang lebih ganteng dia bakal terpikat. Itulah kenapa bisa terjadi perselingkuhan. Oleh karena itu, dalam pernikahan harus didasari dengan warahmah, dalam hati, mencintai dari hati yang paling dalam. Ketika kita mencintai pasangan kita dari hati yang paling dalam, maka segala kekurangannya tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Disatukan dalam pernikahan agar saling menyempurnakan. Betul apa betul? Betul. Oke. Baik Bu, Pak, ikan hiung, bau kecut. Yuk lanjut. Oke. Lalu apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan? Yang menjadi tujuan dalam pernikahan adalah menyempurnakan iman kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kita sudah menikah, maka 50% iman kita sudah terpenuhi dan separuhnya bertakwalah kepada Allah SWT. Jadi kadar iman itu 100%, 50% dilengkapi dengan menikah,
50%-nya lagi dilengkapi dengan bukan nikah lagi ya, bukan istri lagi, tapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan yang kedua? Tujuan yang kedua adalah memperoleh keturunan yang soleh. Baik. Jadi menikah itu tidak hanya tentang hubungan seksual, tapi ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu memperoleh keturunan yang soleh. Dalam hadis dikatakan bahwa ketika seseorang telah meninggal, maka tidak akan putus 3 amalannya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu mulia. Itulah kenapa semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin rahimakumullah, semoga dengan pernikahan dapat menghantarkan kita agar menjadi hamba yang lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui pernikahan dapat menghantarkan kita menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada hadirin semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.